Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Haq dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Haq dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis pada masa Rasulullah, Sahabat dan Tabi'in. Sebelum memasuki pada materi inti, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang pada materi ini. Jadi, hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis mengacu pada segala sesuatu yang terjadi sebelum maupun sesudah masa kenabian. Serta, hadis ini berfungsi untuk memahami isi Al-Quran dan sebagai pedoman atau ajaran atau aturan bagi umat Islam yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, hadis disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh para sahabat karena pada zaman dulu para sahabat banyak yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Tetapi seiring berjalan waktu dan seiring perkembangan umat Islam, maka perlu diadakannya kodifikasi hadis yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kodifikasi ini merupakan proses penulisan secara resmi agar tidak adanya pemalsuan hadis atau kesalahan hadis. Maka dari itu, kita akan membahas tentang sejarah hadis pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Kemudian hadis pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW dikenal sebagai Asr al-Wahyu wa al-Takwin, yaitu wahyu Allah diturunkan dan masyarakat dibentuk. Para sahabat sebagai pewaris ajaran Islam harus berhati-hati dalam menyampaikan hadis yang diajarkan oleh Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrir. Nabi mendorong sahabat untuk menghafalkan dan menyebarkan hadis, serta memberikan semangat melalui doa dan janji kebaikan akhirat. Di mana tempat penyampaian hadis pada masa Rasulullah? Yaitu Nabi menyampaikan hadis di berbagai tempat seperti masjid, pasar, perjalanan, dan rumahnya. Kemudian cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW, yaitu yang pertama melalui majelis ilmu yang diadakan oleh Nabi untuk mendidik jamaah. Kemudian melalui sahabat-sahabat tertentu yang menyampaikan hadis kepada orang lain, terutama yang berkaitan dengan keluarga, kebutuhan biologis melalui istri-istri Nabi. Kemudian melalui ceramah, pidato atau siraman rohani yang terbuka seperti contohnya Haji Wada dan Fathul Makkah. Isi khutbahnya pada masa itu, yang pertama itu khutbah Nabi ketika haji yang mengandung pesan tentang muamalah, ubudiyah, sia-sia, jinayah, dan ham. Kemudian menekankan tentang kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial dan ekonomi, serta pelarangan menumpahkan darah, riba, dan penganiayaan. Yang ketiga, perintah untuk menegakkan persaudaraan dan berperang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, hadis yang disampaikan oleh Nabi itu melalui 3 cara. Yang pertama, lisan, tulisan, dan praktek. Lisan itu disampaikan langsung, sering diulang agar mudah diingat. Kemudian, yang tulisan itu didiktekan kepada para sahabat yang bisa menulis. Kemudian, yang ketiga itu praktek langsung
atau contoh nyata seperti wudu, sholat, dan haji. Namun, pada masa Nabi, hadis belum ditulis secara resmi karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Namun, beberapa sahabat memiliki catatan pribadi seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik. Kemudian, pada masa itu hadis juga dijaga melalui hafalannya karena yang pertama keterbatasan sahabat yang tidak bisa menulis, yang kedua fokus pada penulisan Al-Quran, yang ketiga penulisan wahyu hanya mencatat wahyu dan surat Nabi. Yang selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat lebih berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena untuk menghindari dusta atas nama beliau. Kemudian, para khalifah membuat kebijakan umum. Yang pertama, harus berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis. Kedua, membatasi periwayatan agar tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga itu verifikasi hadis dengan saksi atau sumpah. Yang keempat, periwayatan yang dominan lisan, sebagian mulai tulisan. Jadi yang dulu periwayatannya lebih dominan lisan, sekarang sebagian sudah mulai tulisan. Untuk apa? Untuk menghindari dusta atas nama Rasulullah SAW. Sahabat seperti Abu Bakar itu sangat selektif ketika meminta saksi dalam periwayatan, seperti contohnya kasus waris nenek. Kemudian yang kedua itu Umar bin Khattab. Beliau membatasi periwayatan hadis agar tidak berlebihan dan memfokuskan kepada Al-Quran. Yang ketiga, Utsman bin Affan, yaitu melanjutkan sikap hati-hati, meminta sahabat tidak meriwayatkan hadis yang tidak dikenal sejak masa sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan mensyaratkan sumpah bagi periwayatnya kecuali sudah terpercaya. Jadi pada masa sahabat ini sangat berhati-hati untuk periwayatan hadis. Dan ada beberapa sahabat yang memfokuskan kepada penulisan Al-Quran terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in itu yaitu generasi sahabat yang periwayatannya sudah mulai berkembang dan lebih sistematis. Para tabi'in ini sebagai murid sahabat yang mulai mengoleksi hadis melalui pertemuan langsung atau talaki. Kemudian mencatatnya dan menyusunnya dalam bentuk yang lebih teratur. Dengan begitu, mereka tetap menjaga kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, karena beban mereka relatif lebih ringan dibandingkan sahabat, karena Al-Quran telah dibukukan dan para sahabat telah menyebar ke berbagai wilayah Islam sehingga memudahkan penyebaran hadis. Ada beberapa ulama penting pada masa tabi'in. Yang pertama ada Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai pelopor pembukuan hadis. Yang kedua ada Sa'id bin Zubair yang aktif meriwayatkan dan mencatat hadis. Yang ketiga ada Abu Hanifah sebagai ahli fikih dan perawi hadis. Keempat ada Hasan al-Basri yang dikenal bijaksana dan alim. Yang terakhir ada Muhammad bin Sirin sebagai tokoh penting dalam penghimpunan hadis. Maka kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi, perjalanan hadis sebenarnya mengalami proses yang sangat panjang, dimulai dari periwayatan secara lisan pada masa Nabi Muhammad untuk menjaga tidak tercampurnya dengan Al-Quran, kemudian digantikan para sahabat yang berperan besar dalam menghafal dan menyampaikan hadis dengan penuh kehati-hatian, yang dilanjutkan pada masa tabi'in, yang mana hadis mulai dikumpulkan dan disusun secara lebih sistematis
yang dilakukan melalui metode talaki dan pencatatan. Seiring berkembangnya wilayah Islam dan munculnya pemalsuan hadis, maka resmi dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pembukuan hadis atau kodifikasi hadis. Maka dengan demikian, hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berhasil dijaga keasliannya melalui hafalan, verifikasi, dan penulisan bertahap sehingga menjadi kitab-kitab hadis yang terstruktur seperti yang kita ketahui pada saat ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.